Iya, baik. Kita lanjutkan materi tarbiyah yang ciri daripada hamba-hamba Allah Ar-Rahman, gitu ya. Kita sudah membahas ciri yang pertama, ya, hingga ciri yang ketiga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Di antara hamba-hamba Ar-Rahman yang terpilih, ya, mereka yang memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang apabila berjalan di atas muka bumi ini, mereka merendah hati, menjauhi sifat sombong dan arogan. Yang kedua, kita sudah jelaskan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka yang apabila diajak untuk berdebat, diajak untuk berbicara dengan orang-orang bodoh hanya untuk mencibir dan merendahkan, mereka meninggalkan sembari mengatakan salah. Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka yang senantiasa menghidupkan malam-malamnya dengan sujud. Dan kita lanjutkan, ciri yang keempat ikhwas kalian adalah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-65, walladzina yaquluna rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ciri yang keempat kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ini, di antara hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang memiliki kedudukan khusus di sisinya adalah mereka-mereka yang senantiasa berdoa kepada Tuhan mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari azab jahannam, karena sesungguhnya azab di neraka jahannam itu kana gharama, sangat menyedihkan, sangat memayahkan. Innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Adalah jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal dan seburuk-buruk tempat kembali. Ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kemudian harus selalu kita perhatikan ada pada diri kita adalah senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita itu diselamatkan dari azab neraka jahannam. Kemudian, ya, tidak ada azab yang lebih pedih dibanding dijerambabkannya seorang hamba ke dalam neraka jahannam, wal iyadu billah. Di mana minuman yang mereka minum begitu bau, busuk, dan tidak menghilangkan dahaga dari darah, nanah, dan seterusnya. Makanan yang mereka makan dari bangkai-bangkai yang ada, dan mereka tidak pernah merasakan istirahat kecuali terus disiksa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini, ikhwas sekalian, harus sadar diri. Ya. Berapa sih kualitas ketaatan kita kepada Allah, kita yang paling tahu. Dibandingkan dengan maksiat yang kita sudah lakukan, mana yang lebih banyak? Maka sungguh sangat sombong seorang hamba. Sungguh keterlaluan kalau bahasa kita. Mereka yang secara sadar merasa sudah layak untuk masuk surga,
lalu enggan untuk berdoa kepada Allah, padahal ya kualitas ketaatannya jauh di bawah dibandingkan jumlah maksiat yang telah ia lakukan. Ikhwas sekalian, Rasulullah SAW adalah manusia yang terbaik sejak manusia pertama hingga akhir zaman. Beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita dapati beliau itu sampai beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu sab'ina marrah. Sampai 70 kali. Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu telah dijamin semua dosa-dosa yang telah lampau maupun yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dijamin untuk masuk surga. Namun beliau sampai beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya, itu tidak pernah kurang dari 70 kali. Tidak pernah kurang dari 70 kali. Dalam banyak hadis diceritakan oleh para sahabat, ya, termasuk dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah beliau sallallahu alaihi wasallam kalau mengaji atau mendengarkan bacaan Quran dari sahabatnya, ketika mendapati ada ayat-ayat yang berkaitan dengan azab neraka, air mata beliau menetes. Beliau menangis. Ada rasa takut yang begitu besar pada diri beliau atas azab yang begitu pedih bernama neraka jahanam. Padahal kita tahu bahwa Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Maka bagaimana lagi dengan kita, ikhwas sekalian? Bagaimana lagi dengan kita? Ya, ada satu perkataan dari Syekh Utsaimin rahimahullah yang begitu layak untuk selalu kita pikirkan, selalu kita renungi. Beliau rahimahullah mengatakan bahwa bapak kita, Nabi Adam alaihissalam, itu dikeluarkan dari surga. Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena melakukan satu maksiat, melakukan satu dosa, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam sudah cukup untuknya dikeluarkan dari surga. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bagaimana lagi dengan kita, ya, yang maksiat yang sudah kita lakukan bukan lagi cuma satu, bukan dua, tapi mungkin sudah tak terhitung. Tak satu pun di antara kita yang mampu menerka dan mengira berapa sudah dosa yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kemudian membuat kita merasa aman untuk bisa masuk surga? Kalau Nabi Adam alaihissalam saja dengan satu maksiat dikeluarkan dari surga. Lalu kita dengan beribu-ribu maksiat sudah, bagaimana mungkin kita bisa merasa aman? Insya Allah langsung masuk surga. Karena itu, ikhwas sekalian, jangan pernah lupakan diri kita. Dalam setiap munajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita dan membebaskan kita dari neraka jahanam. Tidak ada penyesalan, ikhwas sekalian. Tidak ada azab yang paling pahit dan menyedihkan kecuali dilemparkan seseorang ke dalam neraka jahanam. Dan begitu pula sebaliknya. Jangan sebaliknya. Ada kemudian orang mengatakan, ya Allah, dalam doanya yang begitu khusyuk, tak mengapa diriku masuk ke dalam neraka. Yang penting engkau ridho kepada aku. Dan jangan masukkan aku ke surga selama engkau murka kepada aku. Ini doa yang keliru. Ya. Mungkin saja lahir dari kecintaan kepada Allah, namun ini tetap keliru. Ya, bagaimana mungkin Allah memasukkan seseorang ke surga sementara Allah murka kepadanya? Atau menghempaskan seorang hamba ke neraka di mana ia ridho terhadap
surga Firdaus yang maha tinggi. Hanya saja ikhwas sekalian, kita tidak boleh naif. Bahwa ketika kita berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari api neraka, maka ikuti doa-doa kita itu dengan perbuatan amal kebaikan dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang begitu sombong untuk enggan berdoa, enggan meminta karena merasa sudah layak. Ada juga orang yang kemudian berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga, agar dibebaskan dari api neraka. Tapi maksiat jalan terus, ibadah nggak ada, taat terhitung jari. Nah ini untuk ibadah, ingin dibebaskan dari api neraka, tapi maksiat jalan terus. Iya, maka saya katakan, tanyakan kepada orang tersebut yang mengharap masuk surga tapi malas ibadah, yang berharap dibebaskan dari api neraka tapi maksiat jalan terus. Tanyakan kepada orang tersebut. Ciri berikutnya ikhwas sekalian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa la yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Di antara ciri-ciri ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang terpilih, atau mereka-mereka yang kemudian memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang kemudian ketika menginfakkan harta-hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak berlebihan. Dan juga tidak terlalu boros. Ini materi sudah kayaknya ya, atau belum? Sudah, Kak. Sudah, kenapa tidak disebut dari tadi? Mereka-mereka yang apabila menginfakkan harta-harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka tidak terlalu berlebih-lebihan, mereka tidak boros, dan mereka juga tidak terlalu bakhil, tidak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Dan adalah mereka itu berinfak ya di pertengahan. Ya. Apa yang dimaksud ikhwas kalian dengan berinfak secara berlebih-lebihan? Maksudnya adalah mereka yang kemudian menginfakkan harta-harta mereka seluruhnya, iya, sampai tidak menyisakan sedikit pun untuk diri, sampai tidak menyisakan sedikit pun untuk keluarganya. Dan ini tidak benar. Dan ini pula tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, sedekah itu, infak itu di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah. Bahkan bisa dikatakan ibadah yang agung. Ibadah
yang mengagum. Ya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa ada kebutuhan yang harus kita penuhi di dunia ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Bukan hanya persoalan rezeki, tapi juga kita membutuhkan sesuatu. Ada kewajiban kita di dunia ini, yaitu memberikan nafkah kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Makanya yang dimaksudkan dengan bersedekah dan berinfak, yang boros, yang dilarang adalah mereka yang menghabiskan seluruh harta tanpa menyisakan sedikit pun. Untuk apa? Untuk dirinya, keluarganya. Atau sebaliknya, terlalu bakhil. Ketika apa? Ketika bersedekah berinfak. Enggan untuk mengeluarkan kikir. Dan ini juga yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian timbul pertanyaan. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq yang sampai menyumbangkan seluruh hartanya tanpa terkecuali? Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Ya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, li ahli Allah wa Rasuluhu. Aku meninggalkan untuk anak dan istriku Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Lalu bagaimana? Apakah Abu Bakar As-Siddiq masuk dalam ayat ini? Terlalu boros dalam bersedekah? Tidak. Yang pertama, yang disedekahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah apa yang ada di tangannya saat itu. Semuanya. Sementara beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Beliau termasuk orang kaya raya. Ketika apa yang ada di tangan diinfakkan seluruhnya, maka sangat mudah baginya atas izin Allah dan rezeki darinya. Untuk apa? Untuk mendapatkan rezeki yang baru. Ditambah lagi keimanan Abu Bakar Siddiq, Masya Allah. Ya, tidak bisa dibandingkan dengan kita. Ya. Lalu tiba-tiba kita mengatakan saya ingin menjadi seperti Abu Bakar Siddiq, menyumbangkan seluruh harta kita. Lalu tiba-tiba pas berjalan hari, kebutuhan sebagai manusia kita tidak punya apa-apa lagi. Ya ini terlalu bakhil, terlalu kikir. Ketika harta kita sudah harus dikeluarkan, entah dari zakat, sedekah atau infak, kita malah menahannya, menumpuk-numpuknya. Kenapa? Takut miskin, takut kekurangan harta dan seterusnya. Ini tidak benar. Ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikhlas sekalian adalah bagaimana kita mampu bersedekah, ya, mampu berinfak, ya, sebagaimana seharusnya. Ya, sebagian dari harta kita, sementara sebagiannya lagi kita simpan untuk diri kita. Bukan ditahan atau bukan malah menghabiskan seluruhnya. Namun yang unik ikhwas sekalian adalah mengapa kemudian di antara ciri-ciri Ibadur Rahman itu disebutkan mengenai infak, sedekah. Ikhwas sekalian, kalau kita baca dalam surah Al-Munafiqun, orang-orang kafir nanti pada hari kiamat mereka itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar ditunda kematiannya. Atau ketika mereka telah berada di alam barzah, di alam kubur, dia minta kepada Allah agar apa? Dikembalikan ke dunia. Apa tujuannya? Apakah mereka mengatakan supaya saya sholat? Tidak. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku puasa? Tidak. Agar aku haji? Bukan. Apa katanya? Agar aku bersedekah. Agar aku bersedekah. Orang-orang munafik, orang-orang kafir ketika di alam barzah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di kuburnya. Dia berdoa kepada Allah agar dikembalikan ke dunia ini. Untuk apa? Agar mereka mampu bersedekah banyak-banyak. Dia janji itu sama Allah. Kata ulama kita, mengapa orang-orang tersebut mengatakan supaya dia bersedekah? Kenapa? Karena di kedua matanya telah nampak bahwa di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan kenikmatan kubur. Nikmat kubur itu adalah disebabkan kebanyakan dari sedekah-sedekahnya. Para penghuni kubur mendapatkan nikmat dari Allah, kebanyakan disebabkan karena sedekah-sedekahnya. Karena itulah mereka meminta kepada Allah agar kembali ke dunia, agar mampu bersedekah. Maka jangan tahan harta-harta antum sekalian. Ciri yang kemudian selalu harus kita usahakan ada pada diri kita adalah menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar zakat yang wajib dari harta-harta kita. Ya.
Tapi juga dari sedekah-sedekah. Tidak harus banyak ikhwas kalian, tapi harus konsisten. Istimror. Ahabbu a'mali indallahi adwamuha wa inqal. Kata Rasulullah SAW sebelum diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, amalan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Allah adalah amalan yang senantiasa dikerjakan, istimror, terus menerus, istiqomah, walaupun sedikit, ya. Nah, adab ketika bersedekah yang perlu kita perhatikan, yang paling utama adalah bagaimana kita mampu mengatur ritme sedekah kita, tidak langsung kemudian boros sampai menghabiskan seluruh yang kita punya, tapi kita juga bukan orang yang bakhil, ya, yang apa namanya, yang menahan harta kita, menumpuk-numpuknya karena takut miskin dan takut kehilangan. Selain itu, ikhwas sekalian, ya sebelum kita lanjut ada hal yang perlu kita ingatkan dalam sedekah itu. Apa itu? Jangan sampai ketika kita bersedekah akhirnya kita membatalkan pahala sedekah kita. Pahala sedekah kita. Bagaimana itu? Bagaimana bisa membatalkan pahala sedekah? Ya. Jawabannya ikhwas sekalian adalah karena kita ya mengikuti sedekah kita itu dengan ya kalimat-kalimat yang buruk. Entah dengan mengungkapkannya agar kita menjadi orang yang diketahui sebagai seorang dermawan, atau kalimat-kalimat buruk kepada orang yang kita berikan sedekah dengan menghinanya, mencibirnya, walaupun kita bersedekah kepadanya. Ya, sehingga orang mendapatkan sedekah kita merasa terhina, merasa direndahkan dan seterusnya. Perhatikan bagaimana dan juga ritme daripada sedekah-sedekah kita itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apa nih sekalian, kami terlambat sekali tadi. Ada masalah ya. Kita cukupkan dulu. Ya, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan di ciri-ciri berikutnya. Ya. Ada yang mau tanyakan, Fadhol? Tidak ada? Saya, Kak. Ya. Masih live ya, Arga ya? Atau sudah? Saya, Fadhol. Kak. Fadhol. Kamu kan kemarin, Kak, kayaknya dengar Kak tausiah, nggak tahu, lupa di mana, tapi apa yang katanya orang harus baca Al-Fatihah kan biasanya di masjid Kak, kita kalau ada imam baca Al-Fatihah ndak mengikut. Maksudku ndak kita lafazkan gitu Al-Fatihah, tapi bilang orang itu ceramah tuh wajib beda Kak, jadi diantara selepas imam kita yang baca. Bagaimana itu Kak? Iya baik. Karena Memang ada dua pendapat ikhlas kalian. Hukum membaca surah Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Apa hukumnya? Apakah makmum itu tetap membaca atau mencukupkan dengan bacaan imam? Ada pendapat yang mengatakan cukup dengan bacaan imam. Ada yang mengatakan tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Namun pendapat yang lebih rojih, yang lebih kuat insya Allah, dan ini yang kami ambil, setiap makmum tetap wajib membaca surah Al-Fatihah di sholat berjamaah. Baik sholat sirriyah maupun jahriyah. Tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana kalau misalnya kita terlambat? Kita baru baca setengah Al-Fatihah, lalu kemudian sang imam sudah ruku. Maka dia tidak perlu melanjutkan surah Al-Fatihahnya. Kalau masih panjang yang tersisa, ya lalu dia ikut ruku bersama rukunya imam, ya, dan bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh bacaan Al-Fatihah imam. Tapi kalau kita masih mendapatkan surah Al-Fatihah, ya, apalagi kita sholat dengan takbiratul ihramnya imam, maka kita tetap diwajibkan untuk baca surah Al-Fatihah. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Wallahu a'lam. Itu Kak bacanya di akhir imam lepas baca di antara baca surat atau sementara? Sebaiknya ketika imam baca surah itu, maka kita pun juga ikut membaca. Karena kita wajib mendengarkan bacaan imam
surah setelah surah Al-Fatihah? Jelas? Jelas Kak, makasih. Tidak? Saya Kak bertanya, Ada. yang tadi saya mau lanjut pertanyaan dari Fatul. Saya kalau biasa jadi imam Kak, biasa saya tidak membaca surat Al-Fatihah. Cuman fokus mendengarkan surat Al-Fatihah sama fokus mendengarkan surah Al-Fatihah sama surah setelah ini Al-Fatihah. Iya. Itu baik. Saya mengambil pendapat wajib membaca surah Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil Kitab. Hadisnya sahih. Tidak sah salat ya, sampai dia membaca surah Al-Fatihah, baik imam maupun makmum. Ya. Maka sebaiknya ya untuk menjaga dan berhati-hati terhadap sah tidaknya sholat kita, maka baca surah Al-Fatihah. Ikut dengan Al-Fatihahnya imam. Ya. Adapun bacaan surah setelah surah Al-Fatihah, maka kita cukup untuk mendengarkan. Ya, cukup untuk mendengarkan. Allahu a'lam. Sholatnya Faiz itu Kak, kalau begitu. Allahu a'lam. Ada pendapat juga yang mengatakan boleh, bukan boleh, mengatakan bahwa bacaan surah Al-Fatihah bagi makmum itu sudah tertanggung dengan bacaan surah Al-Fatihah imam. Tapi pendapat yang lebih kuat insya Allah tetap membaca surah Al-Fatihah bagi makmum. Sudah? Saya Kak satu Kak. Betul. Tadi tentang sedekah Kak. Dimana seandainya toh kalau kita punya celengan. Nah itu memang kita niatkan kalau terkumpul mie itu bahkan disedekahkan. Apakah itu Kak hitungan pahala sedekahnya ketika sudah uangnya yang terkumpul dikasih ke orang lain, atau anggaplah kayak untuk setiap harinya kita kasih mas uang sudah terhitung sedekah itu? Karena kadang juga maksudku diambil itu uang tuh, maksud tidak sengaja diambil, gimana itu Kak? Iya. Kita dapat pahala dua. Pahala niat dan pahala amalan. Pahala niat kita dapatkan setiap kali kita menyimpan uang untuk disedekahkan nanti. Tapi apakah pahala amalan, pahala sedekah kita dapatkan sejak kita tabung? Tidak. Nanti dapatkan setelah uang itu sampai kepada orang yang mendapatkan orang yang menerima, yang berhak untuk menerima. Paham ya? Iya. Nah ini memang yang harus kita ingat. Pentingnya untuk, sebelum kita lanjut, pentingnya untuk meniatkan sebuah kebaikan. Karena pada dalam syariat kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bahkan sampai niat-niat baik. Makanya ya sering-seringlah untuk berniat baik, melakukan kebaikan, berniat untuk melakukan kebaikan. Karena Anda satu-satunya tidak mengamalkannya karena kita tidak mampu, maka kita sudah dapat pahala niat minimal. Sama pertanyaannya, kita sudah berniat untuk bersedekah, kita tabung, ya, tapi ternyata di tengah jalan kita terpaksa harus mengambilnya karena satu dan lain hal. Maka pahala niatnya sudah dapat, insya Allah. Ya, nanti untuk pahala sedekahnya kita dapatkan setelah kita keluarkan uang itu, diterima oleh orang yang berhak untuk menerimanya. Wallahu a'lam. Terus Kak, satu lagi. Kalau terkumpul mie itu uang sedekahnya, kira-kira siapa yang paling afdol untuk diberikan itu uangnya Kak? Apakah ke masjid, atau diolah ke bentuk makanan baru dibagi-bagi, atau kepada siapa Kak yang paling Terserah afdolnya? terserah kita kepada orang yang membutuhkan. Kalau zakat ya memang sudah ditentukan kan, ya 8 orang yang berhak untuk menerima zakat. Tapi
Tapi kalau sedekah, terserah kita. Kita mau semuanya habiskan untuk beri makan fakir miskin, tafadhol. Atau kita seluruhnya mau sumbangkan untuk pembangunan masjid, jalan raya, atau apa saja dan fasilitas umum, silakan, tidak ada masalah. Atau kita mau bagi sebagian untuk memberikan makan, sebagian untuk donasi, korban bencana misalnya, sebagiannya lagi untuk pembangunan masjid dan seterusnya, itu hak kita, tidak ada masalah. Ya, semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya sedekah-sedekah kita itu sudah sampai di jalan yang tepat. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik Kak, terima kasih. Ada? Saya lagi, Kak. Saya Kak, Ya, betul. saya duluan ini Kak. Kamu dulu, Hasan. Oh iya Kak. Ini Kak, mau tanya mungkin kan salah satu adabnya itu menuntut ilmu, apa namanya, memilih majelis yang baik. Nah, indikatornya itu supaya kita tidak terjatuh, apa namanya, kesannya kita pilih-pilih ustadz. Atau begitu, adakah indikatornya atau ada kita bisa jadi acuan sesuai adab menuntut ilmu itu? Baik. Iya. Memilih-milih majelis itu bukan berarti tidak sama dengan memilih ustadz, beda. Memilih majelis itu memang perintah Allah dan Rasulnya agar kita tidak salah dalam ya mengambil ilmu atau memilih teman-teman duduk majelis. Apa yang perlu kita perhatikan saat kita memilih majelis? Yang pertama adalah dalam majelis itu banyak mengingat Allah atau tidak? Kita diingatkan kepada Allah atau tidak? Hati kita diingatkan untuk senantiasa khusyuk kepada Allah atau tidak? Hati kita diingatkan untuk senantiasa ingat kepada Allah atau tidak? Atau jangan-jangan isi majelisnya kebanyakannya hanya persoalan-persoalan dunia. Ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua adalah dalam majelis itu apakah disebutkan ya firman-firman Allah, hadis-hadis Rasulullah SAW, atau kebanyakannya malah hanya sekedar ya apa namanya hanya sekedar kalimat-kalimat dari sang ustaz, ya, sama sekali tidak pernah disebutkan dari mana pendapat itu diambil, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya majelis yang kemudian banyak membicarakan persoalan wanita, persoalan perut, atau kehormatan orang lain, jauhi, ya, jauhi. Awalnya nuntut ilmu, judulnya kitab tauhid, pembahasan, tapi isinya hanya untuk menceritakan keburukan dan kejelekan banyak orang. Apalagi kalau yang digibahi itu adalah sesama dai, sesama ustaz, itu tinggalkan, ya, tinggalkan. Ya. Jadi cukup ya kepada indikator-indikator sederhana ini. Untuk apa? Untuk kita bisa milih-milih majelis mana yang cocok buat kita hadiri. Ya, ada indikator yang lain seperti perhatikan apa yang kemudian dibahas dalam majelis itu, apakah cocok untuk tingkat ilmu kita saat ini atau belum dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sudah? Kak, Ya, betul. Kan di masjid dekat rumah itu sudah sholatnya rapat sekali safnya. Sementara kalau kebijakan yang sekarang mestinya kan agak social distancing. Nah, kira-kira bagaimana Kak? Iya. Apakah ikut tetap sholat atau sholat di rumah? Ini memang serba salah, kita jujur ya. Ini sama hukumnya dengan soal sholat menggunakan masker. Hukum asal sholat dengan menutup wajah itu makruh. Serius, makruh. Iya. Bisa kemudian naik menjadi mustahab, dianjurkan ketika ada maslahat yang ingin dicapai. Ya. Iya. Dan bisa menjadi wajib ketika memberikan mudarat kepada orang lain kalau kita tidak menggunakan masker. Apalagi itu aturan dari pemerintah dan tidak melanggar syariat.
Jadi wajib untuk kita taat, bisa menjadi wajib hukumnya. Ya. Nah, untuk saat ini apakah menggunakan masjid saat sholat itu masih dianjurkan atau wajib? Wallahu alam, kembali kepada ijtihad kita masing-masing. Nah, ini juga sama hukumnya dengan menjaga jarak. Ya, sama hukumnya menjaga jarak. Yang perlu antum tahu ya sekalian, menjaga merapatkan saf di mana tumit ketemu dengan tumit, ya, itu bukan syarat sah sholat, itu satu. Sehingga ketika suatu saat ketika sholat itu renggang, entah sengaja karena ada masalah yang ingin dicapai seperti masa pandemi saat ini, atau tidak sengaja, misalnya karena orang tua sholat di samping kita dan tidak merapatkan barisan, apalagi kalau menggunakan sajadah yang ukuran besar itu, maka sholatnya tetap sah, sholat berjamaahnya tetap sah. Ingat, merapatkan saf itu bukan syarat sah sholat, walaupun dianjurkan. Nah, kalau dia bukan syarat sah sholat, maka suatu saat ketika harus direnggangkan itu boleh-boleh saja, apalagi kalau ada masalah yang ingin dicapai. Ya, ada masalah yang ingin dicapai. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau misalnya saat ini pemerintah masih menganjurkan kita untuk merapatkan saf, tapi ternyata banyak masjid, apalagi masjid dekat rumah kita, sangat merapat. Ya, kalau antum ragu, ya Allahu alam, kalau antum ragu, ya cari aja masjid yang kemudian merenggangkan sholat. Masjid dekat rumah saya seperti itu. Kalau sholat 5 waktu renggang, tapi ketika sholat Jumat rapat. Hanya sholat Jumatnya cari masjid yang lain. Kalau antum ragu, apalagi kalau sampai merasa tidak khusyuk karena khawatir ya dengan pandemi ini atau tidak, ya Allahu a'lam. Tapi kalau misalnya antum singgah di satu masjid dari perjalanan misalnya ya, antum singgah di masjid pas masuk ternyata rapat, jangan pergi keluar ya, tidak usah pindah masjid, di situ saja sana. Sambil berdoa kepada Allah agar antum dilindungi dari wabah penyakit. Ya, Allahu a'lam. Jadi tetap cari masjid Kak. Kalau antum ragu, ingat catatannya kalau antum ragu. Ya, kalau dengan ditahu kondisi masjidnya yang itu kalau dirapatkan rapat. Kenapa? Kalau masjidnya kita tahu bahwa masjid itu rapat, berarti jangan ke sana, tapi cari masjid yang lain. Baik, kalau misalnya masjid dekat rumah kita sudah rapat dan kita ragu dengan kondisi di situ, misalnya ber-AC, kemudian jamaahnya 80% situ enggan untuk pakai masker, apalagi mereka tidak percaya adanya wabah ini, kan pasti akan menimbulkan kekhawatiran dalam hati antum bersolat, ya kan? Iya, lihat keseharian mereka tidak melakukan protokol kesehatan dan seterusnya. Iya. Nah, ketika antum ragu dan bisa mengganggu kekhusyuan antum, maka ya tafadhol, silakan cari masjid yang lain. Allahu a'lam. Tidak? Oke, saya Kak. Ya, betul. Begini, saya kan pernah mendengar bahwa sedekah yang paling utama itu kepada keluarga. Nah, bagaimana kalau misalkan keluarga yang mau kita sedekahkan itu berikan sedekah, itu dia bermaksud kepada Allah. Maksudnya seperti ini, dia tidak sholat atau akhlaknya buruk. Bagaimana itu Kak kalau seperti itu? Iya, sedekah terbaik itu sekalian, ya bukan hanya sekedar keluarga ya, tapi juga orang-orang bertakwa. Dalam hadis yang sahih dikatakan Rasulullah perhatikan makanan yang dimakan oleh orang bertakwa. Kalau untuk urusan menerima tamu saja, yang kita undang dalam jamuan di rumah kita, Rasulullah memberi pesan cari orang bertakwa, maka apatah lagi ketika kita memberikan sedekah. Tapi apakah ketika keluarga kita tidak sholat, kemudian tidak beribadah, apakah kita tidak memberikan sedekah kepadanya? Tetap diberikan, ya? Atau kita berharap justru dengan sedekah-sedekah yang kita berikan, kita bisa masuk lewat pintu itu untuk mendakwahinya agar dia bisa berubah. Tidak ada masalah, ya, tetap diberikan.
Walaupun memang tentu ya harta-harta kita yang terbaik adalah ketika dinikmati oleh orang yang bertakwa. Itu yang perlu kita selalu ingat. Allahu a'lam. Tidak? Cukup? Dan lagi Pak? Iya. Sudah tidak ada mungkin, Di? Iya. Kita cukupkan ikhlas sekalian. Ya, insya Allah momen pekan depan kita sudah bisa on time. Ya, jadi lebih awal sehingga banyak materi yang bisa kita bahas insya Allah. Ya. Sebelum berhamdi, syukur la ilaha illa anta, astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alim.